Keunikannya itu pertama, badak itu keras. Nah, jadi orang awam itu mikirnya badak itu cuma untuk dibikin areng, cuma untuk kayu bakar kayak gitu kan. Nah, kita menciptakan hal yang lain, ada placemat, ada taplak meja, kan nggak membayangkan ya kok badak dijadikan taplak meja kayak apa sih? Nah, penasaran kan? Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Perkenalkan, nama saya Haryanti. Usaha saya Yanti Bathok Craft Jogja atau biasa disebut Yanti Bathok Jogja. Nah, beralamatkan di Juron RT 19 Pendowoharjo, Sewon Bantul, Yogyakarta. Kita kalau untuk merintisnya itu sudah tahun 2002 untuk merintisnya ya. Kita idenya itu berawal dari namanya iseng-iseng aja ya, kita kok di toko banyak yang baju-baju ada bathoknya kayak gitu kan. Nah, karena di sekeliling juga banyak limbah bathok. Nah, kita berusaha bisa bikin kancing itu. Waktu itu kita cuma menggunakan alat seadanya kayak gitu. Nah, kemudian dari hasil itu kita bawa langsung ke Beringharjo, ke toko Satria waktu itu yang punya namanya Mas Har. Nah, kita langsung beranikan diri untuk bertemu dengan beliau. Alhamdulillah kita diterima dengan baik. Bahkan dia permintaannya banyak banget. Nah, itu kita setor-setorkan ke konveksi-konveksi sama toko-toko. Kemudian kita diajak pameran Bantul Expo kayak gitu, waktu itu tempatnya di Bantul juga. Nah, pengunjung itu minta tidak cuma kancing bathok aja, tapi dia minta yang lain yang dari bathok juga bahannya. Misalnya ada tas bathok, ada gantungan kunci, sama ada frame dari bathok kelapa juga. Background saya itu dulunya saya guru TK. Karena sesuatu hal kita terus pindah haluan untuk jadi perajin bathok kelapa untuk pengolahan limbah itu sendiri, karena waktu itu kita pengen berwirausaha. Kita otodidak, jadi kita ada karyawan, kemudian karyawan itu kita ajak sharing, jadi kita belajar sendiri dan alhamdulillah bisa. Setelah kita ke Bantul Expo, diajak Bantul Expo, kemudian saya dinas gitu kita ditawarin untuk ikut pameran di PRJ. Nah, PRJ itu di Jakarta ya. Lah kita banyak pelanggan lagi, maksudnya banyak permintaan lagi yang bermacam-macam jenis tasnya, dompetnya, terus ada kaca rias juga. Waktu itu kan kita memang pengembangan produk kayak gitu. Pameran juga di berbagai pulau kayak di Batam, di Kalimantan. Selain itu kita juga tahun 2013 kita diajak pameran ke Belanda. Kita pernah pameran di Malaysia, kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Sri Lanka. Kita juga di situ diajak, selain pameran kita diajak untuk memberi semangat menjadi narasumber di sana di Sri Lanka itu juga. Kelokalan kita ada di Maluku, ada di Kalimantan juga ada, terus kita banyak di Jakarta, karena di Jakarta kita ada Sarinah, ada Smesco kayak gitu. Nah, itu per bulan juga ada permintaan terus kayak gitu. Kita itu kalau ekspornya baru ke Jamaika sama ke Perancis aja. Peluangnya itu sangat banyak sebetulnya, Mas. Itu sebetulnya nari kita kok. Nari kita itu mau gimana, mau dibawa kemana kayak gitu loh. Kalau kita berorientasikan di Indonesia saja, itu pesannya juga banyak. Kita udah banyak-banyak toko, banyak-banyak kerjasama kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri sana, memang kita harus pertama syaratnya kalau ke luar negeri itu barangnya yang simple, gitu. Kalau yang rajut-rajut ini udah ke luar negeri tapi belum bisa banyak karena apa? Pertama kita kendala yang bantuin kita SDM-nya itu sangat terbatas kayak gitu kan. Kalau yang selama ini kita bisa kontaineran itu yang barangnya simple kayak tas bulat, atau tas gaul, atau cangkir, atau gelas. Kita ribuan bisa, 1 bulan 3.000 bisa, 10.000 3 bulan bisa kayak gitu kan. Tapi itu kan simple dan semua orang bisa membantu. Pasaran di luar itu kuncinya pertama mudah dibikin, tapi awet kayak gitu. Jadi dan murah kayak gitu.
dan murah. Karena kalau yang mahal-mahal di sana itu ngitungnya gimana ya? Di sana itu bawang bisa mahal, tapi kita tidak kontainer Mas, ada sendiri. Di negara Perancis, Paris sana, Paris itu kan negara yang berorientasikan ke fashion. Nah, kita tas-tas ini masuk sebetulnya Mas, cuman nggak bisa banyak gitu loh, karena apa? Karena juga pertama SDM kita terbatas. Kalau untuk fashion kan saingannya itu banyak, tas-tas yang berbranded itu kan banyak ya. Jadi kita sendiri baru belajar masuk pasaran itu. Itu loh, ini loh craft dari Indonesia yang handmade, yang ini itu dibikinnya beberapa hari baru jadi. Kalau bahan baku sebetulnya berlimpah, cuman kadang-kadang kita kendalanya badak putih. Di badak putih itu tadi, kalau badak putih kan kita mengandalkan orang jualan es degan. Nah, es degan itu sendiri kan kalau hujan itu kan lakunya sedikit, jadi bikinnya cuma sedikit. Nah, kita di situ, padahal kita pas waktu itu permintaan untuk badak kelapa muda banyak, tapi kalau untuk badak yang tua itu alhamdulillah tercukupi. Kualitasnya itu insya Allah tidak kalah dengan produk luar, karena yang beli tas badak di kita itu ketemu lagi dengan customernya itu masih utuh, masih bagus gitu loh. Jadi dia itu, aduh Bu, kita belinya udah lama itu masih bagus, masih kita pakai, bisa gini-gini. Yang paling rumit sekali itu tas apa namanya, itu namanya tak kasih nama tas Paris, karena dulu pertama kali yang pesen itu orang Paris. Pertama itu, yang kedua tempat buah, juga tas-tas yang ini yang besar-besar kayak gini. Nah ini itu 5 hari baru jadi Mas, jadi satu. Makanya harganya sekitaran 400, 450, terus ada yang 300, paling murah ya kayak gitu. Nah untuk desain kita sebetulnya yang pintar itu suami ya, sama karyawan juga biasanya juga ada masukan ide-ide. Tapi waktu 2019 itu kita menang sebagai juara 1 ya, DDS, itu kita menang lomba itu, kita itu dikasih pendampingan selama 1 tahun, didampingi, dibikinkan desain apa-apa yang istilahnya yang simple, yang ini, yang itu, pokoknya desain, ada tas, ada kap lampu, ada tempat buah, itu desain-desain dari mereka, dan bahkan kelat itu juga. Kalau rugi sih insya Allah tidak, karena kita itu mengolah bahan limbah, jadi rugi apanya toh kayak gitu kan. Barangnya juga murah kan, cuma limbah kayak gitu. Keunikannya itu pertama, badak itu keras. Nah, jadi orang awam itu mikirnya badak itu cuma untuk dibikin areng, cuma untuk kayu bakar kayak gitu kan. Nah, kita menciptakan hal yang lain dengan insya Allah tangan-tangan kreatif ini, kita bisa menciptakan berbagai macam produk seperti macam-macam tas, macam-macam dompet, ada placemat, ada taplak meja. Kan nggak membayangkan ya, kok badak dijadikan taplak meja kayak apa sih? Nah, penasaran kan? Ada kaca rias, ada frame, ada wall decor. Waktu kita di luar negeri juga kita melihat ada dekorasinya produk kita kayak gitu. Jadi kalau kita ketemu itu kita merasa bangga, wah produk kita ditempel di sini. Jadi kita ada rasa tersendiri gitu loh. Ada yang nggak bisa dirasakan orang lain. Jadi untuk senangnya itu kita kalau ada yang beli terus puas itu kita senang banget. Apalagi kemanya alhamdulillah bagus banget, seneng, awet kayak gitu kan, kualitasnya kok nggak rusak-rusak kayak gitu. Nah itu kita ada bahagia tersendiri kayak gitu. Tapi susahnya dikala kita orderannya cuma sedikit gitu loh. Nah kita itu kalau saya gini berdoanya, yang penting bisa untuk bayar tenaga, yang penting bisa untuk beli bahan. Kita untuk tas-tas sama dompet itu kita dari harga 35.000 sampai harga 455.000 kayak gitu. Untuk tas-tasnya ya sama dompet ya itu ada bervariasi. Jadi tergantung untuk kita keunikannya. Karena kan setiap badak itu ada yang sehari dibikin selesai, ada yang sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan 5 hari baru selesai. Nah di situ itu kan kita ngitung untuk biaya tenaga kerjanya, untuk bahannya segala macamnya. Nah kita itu harus handmade, tidak bisa dijahit untuk mesin jahit. Kalau jahit tangan itu kan nggak bisa langsung selesai jadi gitu, harus berhari-hari kayak gitu. Kalau omset itu kita tergantung ya, sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini alhamdulillah kisaran sekitar di angka 5 juta sampai 10 juta kayak gitu. Kalau untuk ekspor itu sendiri
Sebetulnya kita tidak langsung ekspor 1 kontainer, 2 kontainer kayak itu belum. Tapi sementara ini kita ikut trading Mas. Karena memang barang kita belum sampai ke 1 kontainer. Karena kan kerajinan itu untuk banyak sak kontainer itu nanti berpikir dulu. Karena kita harus banyak karyawan yang ikut kita kayak gitu kan. Tradingnya di Bali. Orderan dari Jamaika, dari Prancis, kan itu DP ya. Biarpun itu kita tetap DP 50% perjanjiannya. Kemudian barang selesai kita foto jebret, kita kirimkan kembali, kita kirimkan ke tradingnya itu, kita langsung dilunasin kok. Jadi lebih enak. Kita membangun usaha ini pertama kita meningkatkan ekonomi keluarga. Kita bisa merekrut tenaga kerja walaupun cuma 1 sampai 2, 3, 4 sampai 10 banyak gitu. Nah, kita pengen banget kita itu berguna bagi masyarakat walaupun nilainya tidak seberapa tapi bermanfaat bagi mereka. Jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan kayak gitu. Orang usaha itu kita harus bermental baja ya waktunya. Bermental baja dalam artian kalau tetangga-tetangga kita mencibir, alah cuman bathok ini itu, cuman bathok dibikin-bikin, apa sih untungnya, seberapa sih untungnya, ada juga. Kalau kita tetap berhati baja dan kita bermental kuat, cibiran-cibiran itu kita malah semangat kita loh Mas. Semangat kita untuk berpacu, untuk menjadi yang terbaik dan menjadi semangat kita untuk sukses. Karena walaupun dari bathok ini ternyata keluarga saya bisa hidup, ya kan? Bisa tercukupi dengan hasil bathok ini. Kita bisa membiayai sekolah juga dari bathok ini. Kita bisa umroh juga dari bathok ini. Kita bisa keluar negeri juga numpak bathok ini kan. Marilah kita itu mengolah limbah. Kita itu tidak usah jauh-jauh kemana-mana, tapi kita menekuni. Kalau kita sudah sekolah tinggi, terus ilmu kita itu kita pergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan berharap banyak dengan pemerintah, tapi kita menyuguhkan ini loh pemerintah, bantulah saya untuk mewujudkan perusahaan atau menciptakan lapangan pekerjaan yang kita juga bisa membantu orang-orang yang masih pengangguran. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.